Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur juga. Urwah bin Zubair ini, teman-teman sekalian, pernah satu kali diundang oleh seorang khalifah. Tentu dia punya kisah awal pembukaannya. Urwah bin Zubair ini pernah duduk di depan Ka'bah di masa masih muda. Dia duduk berempat. Dia, Urwah bin Zubair, sama adiknya, kalau nggak salah namanya Muhammad bin Zubair. Terus ada satu lagi Abdullah bin Zubair. 3 orang bersaudara. Dan yang satu Abdul Malik ibn Marwan. Ya. Ini berkumpul 4 orang berteman ya. Yang 3 saudara, yang satu temannya. Dulu depan Ka'bah habis sholat asar, lalu mereka ngobrol-ngobrol. Yang satu bilang, coba kita masing-masing berangan-angan nih, angan-angan baik, sambil memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kata Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi yang mulia ya, perawi hadis juga, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia dan ayahnya juga sahabat, Zubair bin Awam ayahnya, gitu kan. Salah satu dari 10 orang yang jamin masuk surga. Abdullah bin Zubair mengatakan, saya berharap Allah Azza wa Jalla memberikan saya khilafah, menjadi raja, dan saya menjadikan Mekah dan Madinah sebagai ibu kota saya. Lalu adiknya si Muhammad bilang, Muhammad bin Zubair, ini kalau saya tidak salah namanya Muhammad ya, cuman ini yang saya ragu, yang lain 3 semua namanya sudah benar. Muhammad ini mengatakan, saya berharap bisa menjadi gubernur di 2 Irak, maksudnya Irak dan Iran ya, dulu dikenal dengan Iraqain. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan berkata, kalau itu angan-angan kalian, saya berharap menjadi khalifah muslimin yang menguasai seluruh wilayah Islam. Lalu mereka bertiga lihat Urwah bin Zubair yang tokoh kita ini lagi duduk mendengarkan perkataan mereka. Lalu mereka tanya bertiga, kalau kau Urwah, apa angan-angan kamu? Dia mengatakan, kalian semua angan-angannya dunia, kerajaan, kekayaan, kekuasaan. Kalau saya berharap Allah Azza wa Jalla menjadikan saya ulamanya muslimin, dan saya akhirnya mengajarkan agama pada mereka, dan mereka mengambil agama saya, dan dengan itu Allah tinggikan derajat saya di surga. Subhanallah, angan-angan positif ini sesuatu yang disampaikan dalam arti kata sini seperti orang berdoa yang ucapan yang baik dikabulkan oleh Allah. Semuanya dikabulkan, 4-4-nya. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan, 6 bulan, dan menjadikan Mekah sebagai ibu kotanya. Si Muhammad, adiknya, ditunjuk oleh Abdullah bin Zubair menjadi gubernur di Irak dan Iran. Si Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, dan waktu dia jadi khalifah memang kekuasaannya itu termasuk luas sekali di zaman khilafah Umayyah, dan seluruh wilayah Islam di bawah kekuasaannya. Dan Urwah bin Zubair benar-benar menjadi ulama muslimin sampai dia menjadi 7 ulama rujukan para tabi'in pada saat itu. Baik. Di antara kisahnya adalah Urwah bin Zubair pernah berkata pernah dapat undangan dari seorang khalifah bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi ini khalifah-khalifah ini berentetan ya. Tadi ada kisah Atha, Sulaiman bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik. Adiknya lagi Hisham, namanya Al-Walid. Al-Walid bin Abdul Malik ini waktu jadi khalifah, dia rupanya punya persahabatan dengan Urwah bin Zubair. Maka dia undang Urwah. Diundanglah Urwah bin Zubair ini, Bapak Ibu sekalian, untuk datang ke istana khalifah. Waktu diundang, Urwah bin Zubair datang. Kebetulan Urwah ini punya, Allah karunia 4 orang anak laki-laki. Ada 4 anak laki-laki. Salah satunya yang paling dewasa, yang paling besar, itu sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis. Memang luar biasa. Urwah bin Zubair mengkader dia untuk menjadi penggantinya. Waktu diundang ke istana khalifah di Damaskus, Urwah bin Zubair mengajak anaknya nih ikut sama-sama sampai tiba di istana. Bapak Ibu sekalian, maka anaknya melihat ada kuda-kuda kerajaan lagi di bawah gitu, lagi digiring di bawah jalan. Bagus sekali kudanya. Kata anaknya Urwah, saya mau pamit ayah melihat kuda-kuda ini. Kata ayahnya Urwah, baik silakanlah. Saya akan ketemu dengan Amir Mu'minin Al-Walid. Ketemulah Urwah lagi ngobrol-ngobrol sama khalifah.
Tiba-tiba waktu lagi asyik ngobrol, datang seorang prajurit kerajaan, lalu masuk pamit kepada Amir Mu'minin pada saat itu. Ya, Al-Walid mengatakan, maaf Amir Mu'minin, saya memotong perkataan, dan waktu itu tidak boleh memotong perkataan khalifah. Gitu kan? Tapi ini darurat, maka dia mengatakan, maaf saya memotong perkataan anda. Kata Walid, bukankah peraturan tidak boleh kamu potong begitu saja? Dia bilang, ada berita penting yang saya harus sampaikan. Apa? Seberapa penting kan? Ada pasukan kafir menyerang kaum muslimin? Ada sesuatu yang besar? Dia bilang, enggak, bukan. Tapi berhubungan dengan tamu anda, Tuan Urwah. Kenapa? Dia bilang, anaknya baru saja ditendang kuda mati. Anaknya dia, yang hafal Quran tadi, yang hafal ribuan hadis. Ini baru saja tadi. Kata Walid, bagaimana bisa terjadi? Dia bilang, tadi waktu kami masukkan kuda-kuda anda, kuda kerajaan ke dalam kandangnya, kami sudah mengingatkan, tapi dia tetap masuk karena keasyikan mengikuti kuda-kuda ini. Waktu dia berada di dekat salah satu kuda, kuda itu menendang daerah dadahnya, maka meninggal di tempat. Kira-kira bagaimana tokoh kita si Urwah ini? Waktu dia dengar itu, dia senyum saja, dia mengatakan, sudahlah, sudah ajalnya. Sudah ajalnya. Tidak apa-apa. Berikan anak saya akan urus jenazahnya. Diuruslah jenazahnya sama dia. Dimandikan, dikafani, tidak ada. Al-Walid mengatakan, Al-Khalifah menceritakan, saya belum pernah melihat ada manusia seperti Urwah. Anaknya mati, dia senyum. Gitu kan? Kemudian dia mengurus jenazahnya dengan sangat tenang, menjalankan sunnah Nabi SAW pada jenazahnya. Dimandiin, diurus, dikafani, lalu disolat, lalu kemudian dimakamkan. Seketika pada saat itu. Ini berlalu kalau kita sekarang mungkin cuma sejam. Mandi segala kafannya seketika langsung diminta kuburan, dikuburkan. Waktu turun ke kuburan yang lahat, maka Urwah pun ikut turun, menurunkan jenazahnya. Di dalam bahasa Arab ada namanya penyakit gargarina. Gargarina ini penyakit yang kalau kena kaki orang atau tubuh orang bisa membusuk tiba-tiba. Tiba-tiba bisa membusuk. Saya tidak tahu nih bahasa apa dalam medis ya. Tapi memang dalam kisah dikatakan begitu. Penyakit terkenal. Kalau zaman dulu tidak ada cara lain, harus dipotong. Karena tiba-tiba kulitnya menghitam, memar, kemudian membusuk dan itu rusak. Itu disebabkan karena jenis tanah tertentu. Seperti itulah. Urwah bin Zubair turun, kakinya kena gargarina ini. Waktu dia turunkan jenazah anaknya, begitu dia naik dari liang lahat, tiba-tiba kakinya mulai memar, menghitam. Dia mau jalan berat. Dipanggillah oleh Walid, tabib yang terbaik. Periksa nih, cek, ada apa nih? Dicek ternyata katanya tabibnya ini adalah gargarina Amir Mu'minin, tidak bisa. Ini solusinya harus dipotong, nggak bisa cara lain, nggak ada cara lain. Dia bilang baik, sampaikan baik-baik dengan santun kepada Urwah. Disampaikan oleh tabib, wahai Urwah, Tuan Urwah, ini masalahnya bukan masalah ringan, tapi ini gargarina, kalau dibiarkan membusuk ke badan anda semua, kami harus potong. Kata tabibnya, saya belum pernah menemukan manusia seperti Urwah. Waktu saya bilang dipotong, tidak ada jalan lain, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, potong saja. Potong saja, sudah selesai, diterima, gitu kan? Maka kata dia baiklah, dilapor kepada Amir Mu'minin Walid. Walid mengatakan baik, siapkan tempat terbaik, ruangan terbaik di istana ini buat tadi operasi, eksekusi itu kaki. Baik, disiapkanlah tempat. Kemudian tabibnya membawa khamar, beberapa kendi khamar, gitu kan? 2-3 kendi khamar, khamar yang berkualitas tinggi dibeli. Kemudian dibawa di dekatnya Urwah. Lalu kata tabibnya, silakan Tuan Urwah. Silakan apa dengan khamar ini? Silakan minum. Gitu. Kenapa harus minum khamar? Anda akan saya potong kakinya. Saya akan iris kulit Anda, daging Anda, tulang Anda. Saya akan potong. Semua orang yang mau dilakukan ini harus minum khamar, harus mabuk. Kalau enggak mati, susah. Gitu kan? Dia bilang tidak, demi Allah, kata Urwah. Saya demi Allah tidak pernah sentuh minuman itu sementara saya sehat, maka saya tidak akan sentuh sementara saya sakit. Mustahil, haram dalam agama. Enggak, saya enggak mau. Baik, tabibnya keluarkan, musyawarah lagi sama Al-Walid, Amir Mu'minin, bagaimana nih? Tuan Urwah nggak mau pakai khamar. Selama ini yang kami tahu tidak ada cara lain kecuali khamar. Kalau kita sekarang obat bius gitu. Baiklah, kata dia baik, tanya baik-baik Tuan Urwah, bagaimana caranya? Atau cari jalan. Maka tiba-tiba di ruangan operasi, di ruangan kerajaan itu didatangkan orang-orang yang badannya kekar-kekar, 10 orang, yang badannya keras seperti batu, mengelilingi Urwah. Lalu kata Urwah, untuk apa mereka? Kata tabibnya, untuk memegang Anda. Satu tangan dipegang 2 orang, harus, nggak bisa bergerak, harus dipegang kuat. Kalau anda akan bergerak sedikit salah potong nih. Dia bilang tidak, saya tidak perlu semua itu. Kalau tabibnya, wahai Tuan Urwah, nggak ada jalan lain. Apa saran anda sekarang? Kata Urwah, saya akan berzikir kepada Allah.
Kalau saya sudah berzikir, menyebut nama-nama Allah dan kau dengarkan, kalau wajah saya sudah memerah, potong kaki saya. Kata tabibnya, baiklah, tapi ini belum pernah dicoba cara ini. Keluar semua algojo tersebut, kemudian tabibnya cuma sama orang yang bantu dia 2 orang. Sudah siap dengan pisau potongnya, sudah siap dengan darah yang akan ditampung dan seterusnya. Mulailah Urwah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Terus dizikir sama Allah. Kata tabibnya, saya memperhatikan wajahnya, dia sambil tutup mata. Begitu wajahnya memerah, dan memang berubah memerah. Lama-lama direnungi sampai dari kalimat memerah wajahnya. Dia bilang, saya pun memotong kakinya. Tiba-tiba saya potong pada saat itu, dan darah mengucur. Tapi Urwah, suaranya tetap sama. Nggak ada perasaan sakit, nggak ada kelihatan apa. Seperti orang yang sudah di alam lain gitu. Lalu selesai, darahnya sudah ngucur, saya tepuk. Tuan Urwah, sudah selesai dipotong kaki. Dia bilang, alhamdulillah. Padahal ini sudah habis dipotong nih. Kayak orang tidak rasa sakit, tulangnya juga dipotong gitu. Maka tabibnya mengatakan, tapi darah masih ngucur. Kami harus berhentikan. Kata Urwah, berhentikanlah. Dia bilang, tapi anda harus tahu, kami harus celupkan kaki anda di minyak panas. Nggak ada solusi lain. Cuma itu, minyak dipanasin, mendidih, celupin, maka secara otomatis terbakar urat-urat itu, maka berhenti darahnya. Nggak ada cara lain zaman dulu. Jadi, kata Urwah, baik, lakukanlah. Saya berzikir kepada Allah, kalau seandainya wajah saya memerah, baru kamu lakukan itu. Mulai baik, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, berzikir terus sama Allah. Begitu memerah kata tabib, maka saya pun langsung mencelupkan telapak kakinya, potongan kakinya ke minyak panas. Tapi manusia, ya, pada saat itu Urwah tiba-tiba pingsan. Dan Urwah bin Zubair ini terkenal rahimahullah, orang yang tidak pernah meninggalkan 10 juz per hari bacaan. Selalu, sampai dikenal dengan khazinul Quran, orang sahabatnya Al-Quran. 10 juz tiap hari, pokoknya baca. Dan tidak pernah seumur hidupnya ketinggalan 10 juz per hari, kecuali pada hari tadi dieksekusi kakinya itu. Maka dia pingsan waktu dia sadar, sudah dibalut kakinya. Kemudian dia bilang, mana kaki saya yang sudah dipotong itu? Didatangkan oleh tabibnya. Orang bingung semua, kenapa dia minta kakinya. Kemudian diangkat sama dia mengatakan, alhamdulillah, yang telah memudahkan saya tidak pernah pakai kaos 1 kali pun ke tempat yang haram. 1 kali pun belum pernah saya jalan kamu di tempat haram, alhamdulillah. Dan kau kembali kepada Tuhanmu, karena akan dikubur kakinya. Kau akan kembali kepada Tuhanmu menjadi saksi untukku hari kiamat. Sudah selesai. Pulanglah Khalifah akhirnya pada saat itu mendengar berita itu sudah selesai, lagi istirahat Urwah, dia bingung nih. Amir Mu'minin ini Al-Walid bingung bagaimana caranya menghibur Urwah nih. Satu hari yang sama, anaknya mati, anak kesayangannya, kakinya juga dipotong gitu kan. Ini gimana caranya? Datang dari Madinah dalam kondisi begitu, pulang dalam kondisi yang berbeda. Al-Walid duduk di singgasananya, coba musyawarah dengan siapa saja. Ada sesuatu nggak? Ada orang yang bisa hibur Urwah nggak? Dengan hikmah Allah, ada orang Badui datang. Sekelompok kafilah Badui datang ke istana Khalifah. Lalu duduklah mereka di depan Khalifah mau nyampein hajatnya. Zaman dulu Khalifah itu selalu sudah menjadi tradisi Khalifah Islam, Bapak Ibu sekalian, itu kalau pagi waktu duha kita sampai menjelang maghrib duduk di singgasana mendengarkan keluhan. Selalu begitu. Apa masalah lalu dipecahin sama dia, gitu kan? Selalu begitu tiap hari. Datanglah kafilah ini, kemudian mereka duduk. Di antara orang kafilah itu ada orang buta, ada orang yang buta matanya. Lalu tidak sengaja Al-Walid bertanya, siapa ini? Yang buta ini siapa? Kalian siapa dari suku ini? Siapa yang buta ini? Lalu yang buta itu ngomong, dia bilang, saya kepala suku mereka, kepala suku yang sedang datang nih. Terus kenapa bisa matamu buta? Kata Al-Walid. Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, saya punya kisah yang unik, yang mungkin tidak terjadi pada orang-orang. Kata Walid, kisah apa? Coba ceritain. Dia bilang, saya adalah kepala suku. Saya adalah orang terkaya di suku saya. Dan tidak ada di suku saya yang memiliki keturunan dan fisik seperti saya. Maksudnya fisiknya sempurna, gagah, orangnya kekar, kaya raya, kepala suku. Keturunannya paling banyak di sukunya. Ya, ada banyak anak yang dia miliki. Dia bilang suatu hari, saya pernah keluar perjalanan dengan seluruh anak-anak saya, istri saya, dayang-dayang, bawa persiapan bekal, harta, gitu kan. Mau jalan, rekreasi, membawa. Dan zaman dulu orang kalau tinggalin rumahnya dia nggak bisa tinggalin hartanya, nggak ada tempat penyimpanan harta, dibawa semuanya. Dia bilang waktu malam hari kami lagi istirahat di sebuah lembah, tiba-tiba waktu kami lagi tidur ada badai, hujan lebat, kemudian banjir besar,
sehingga membuat lembah itu penuh dengan air. Dan semuanya, harta saya, kemah saya, anak, istri, semuanya dayang-dayang terbawa dengan ombak itu. Sudah mati semua, dibawa sama ini. Saya sempat selamat karena bergantung dengan batang pohon, ada batang pohon di situ. Berikut juga dia bilang, ada satu unta, yang unta ini masih terikat talinya, ada di situ. Waktu air ini sudah tidak ada, sudah habis, gitu, sudah rendah kena padang pasir, luas, airnya ngalir, habis. Dia bilang beberapa saat kemudian saya temukan ternyata di rumput-rumput, di batang-batang pohon yang tidak terlalu tinggi, ada anak bayi saya di situ. Ada anak bayi saya masih dalam selimutnya. Saya pun bersyukur sama Allah masih ada keluarga saya yang selamat. Lalu saya coba mendekati unta dulu untuk mengambil talinya supaya saya bisa membawa anak saya dan saya selamat pergi. Tiba-tiba waktu saya mau mendekati unta itu, saya dengar bayi saya menangis. Saya balik, kepala bayi saya sudah di mulut serigala. Kisahnya begitu. Dia bilang, sudah di mana serigala? Saya mau kejar, nggak bisa. Sudah dibawa lari sama serigala, gelap, malam. Maka saya berpikir selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta, unta ini menendang mata saya. Sehingga mata saya buta, Amir Mu'minin. Dalam satu malam, saya tiba-tiba kehilangan seluruh keluarga, seluruh harta, dan kedua mata saya. Ini kisah yang luar biasa nih. Kata Walid, Alhamdulillah yang mengutus kau ke saya. Bawa orang ini sekarang menuju ke Urwa. Suruh ceritain pengalamannya. Artinya ada orang yang lebih berat daripada Urwa gitu. Memang kita kalau punya masalah, Bapak Ibu sekalian, dalam syariat kita dianjurkan mencari orang yang lebih berat. Kalau kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik, gitu kan. Sehingga kita mencari orang yang lebih berat. Kita lapar sekali saja sekarang, ada orang yang lapar 2 hari, 3 hari belum makan. Sehingga kita tahu nilai kadar perhatian Allah terhadap kita gitu ya. Ringkas cerita, disampaikan lah, maka Urwa mengatakan Alhamdulillah, saya pun bisa menerima keadaan. Baik, saksi bahasan Bapak Ibu sekalian yang kita mau ambil pelajaran adalah bagaimana sabarnya Urwa. Dan perhatikan statementnya dia. Waktu dia pulang ke Madinah, pulang tersebar berita Urwa bin Zubair, anaknya pertama yang sangat luar biasa, hafid Quran, hafid ribuan hadis, mati. Kakinya dipotong. Orang semua pada datang mentakziah karena anaknya mati kan. Takziah sekaligus juga menyampaikan kata sabar karena kakinya dipotong. Waktu dia lihat semua orang datang, semua ada yang menangis, ada yang begini, ada yang begitu, merasa menunjukkan rasa iba. Maka waktu orang semua sudah kumpul tamunya, dia mengatakan, la yakhluwannakum ma tarawun. Jangan sampai kalian terusakkan iman kalian. Jangan sampai membuat kalian berlebih-lebihan dari apa yang kalian sedang lihat. Anak saya mati, kaki saya tidak ada. Karena didopangkan pada saat itu. Lalu dia mengatakan dengan keimanannya, menenangkan dirinya dan menenangkan juga orang yang datang. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'an minal banin fa akhadha wahidan wa abqali thalathan falahul hamd. Sesungguhnya ketahuilah wahai tamu-tamuku dan wahai kerabatku, istrinya juga waktu itu didengarkan sama dia. Ketahuilah Allah Azza wa Jalla telah memberikan untukku 4 orang anak. Dan tadi saya bilang 4 orang laki-laki ya. Lalu Allah mengambil 1 dan meninggalkan untuk saya 3. Alhamdulillah. Memuji Allah dalam kondisi begitu. Lalu dia mengatakan wa atani arba'an minal atraf fa akhadha minhu wahidan wa abqa li thalathan falahul hamd. Dan dia memberikan saya 4 ya, tangan dan kaki, 2 kaki dan 2 tangan. Dan dia mengambil 1 saja kaki saya dan masih meninggalkan buat saya 3, 1 kaki dengan 2 tangan. Maka alhamdulillah. Fa wallahi, demi Allah, law akhadallahu minni qalila, kalau seandainya Allah sudah mengambil sebagian dari saya, faqad abqali katsira, dia telah meninggalkan buat saya yang banyak. Fa in fanibtalani marrah falaqad talama afani marrat. Dan kalau dia coba saya dengan cobaan seperti ini sekali, 2 kali, maka terlalu banyak waktu dan kondisi dan keadaan saya yang saya justru diselamatkan. Akhirnya tamu-tamunya semua pada tenang, ya gitu. Mulai tahu bagaimana Urwa dengan keimanannya. Lalu kemudian beliau memberikan wasiat yang luar biasa buat anak-anaknya, buat tamu dan buat kita. Beliau mengatakan, ya baniya, ta'allamul ilm wa'tuhu haqqah. Wahai anak-anakku sekalian. Karena waktu itu banyak tamu-tamu lebih muda dari dia, gitu kan? Dia mengatakan, wahai anak-anakku sekalian, wahai tamu-tamu sekalian, belajarlah ilmu agama yang bisa mengenalkan kalian kepada Tuhan kalian dan berikan haknya. Harus luangin waktu.
Setiap hari belajar, tulis, belajar, hafal, kasih haknya ilmu itu. Innakum, kalau seandainya kalian, intakunu sigara qaumin, kalian tadinya kecil, kaum yang tidak dikenal, manusia biasa, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum. Semoga saja dengan ilmu Allah jadikan kalian orang-orang yang besar dan dikenal. Wa sau'ata, sungguh buruk sekali. Hal fid dunya akbahu min syaikhun jahil. Apakah ada sesuatu yang lebih buruk di dunia ini dibandingkan orang yang sudah berumur, sudah tua, nenek dan kakek-kakek yang belum mengenal Tuhannya? Mana semua umur-umur yang berlalu itu dia tidak belajar. Sungguh buruk kalau sudah sampai tua tidak tahu hukum-hukum, nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak pernah ibadah. Akhirnya kekuatannya sudah mulai berkurang, hafalannya sudah berkurang. Mana dia di masa-masa mudanya? Kata beliau, sungguh buruk tidak ada orang di dunia dibandingkan orang tua yang masih sudah tua baru bodoh nggak ngerti, juga tidak mau belajar gitu. Lalu beliau mengatakan, iyyakum antarau sadaqatan annaha sadaqatun. Kalau kalian mengeluarkan sedekah, jangan kalian anggap seperti makna sedekah yang kalian fahami selama ini. Selalu kalau sedekah kan kita anggap remeh ya. Ah, sedekah ya udahlah, bantuan buat orang. Makanya buktinya orang banyak memberi pas-pasan. Mana pernah seseorang di antara kita berpikir, kalau belum punya ilmu teman-teman sekalian, begitu ada orang miskin di jalan, kita punya 1 juta, kasih 1 juta buat dia. Kalau tidak ada ilmu, nggak bakal lakukan itu. Paling kita cari, oh nggak ada, maaf nggak ada uang kecil, nggak mau ngeluarin. Kalau 100 ribu itu sudah luar biasa kalau dia mau keluarin. Pernah nggak berpikir untuk keluarin semuanya kasih ke fakir miskin? Orang harus punya ilmu bisa melakukan. Dia bilang hati-hati, jangan menganggap yang sedang kalian keluarkan itu adalah sedekah, sesuatu yang perlu dianggap remeh dan pas-pasan, nggak masalah. Bal i'tabaruha hadiyah tahdi lillahi azza wajalla. Tapi harus kalian anggap itu adalah hadiah yang kalian sedang berikan kepada Sang Pencipta Allah. Wala yahdiyanna ahadukum, dan janganlah seseorang di antara kalian memberikan lillahi untuk Allah ma yastahi an yahdiyahu li azizil qaum, yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla a'azzu wa akramul kurama, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah zat yang paling mulia dan paling dermawan ya, yang akan tahu bagaimana membalas hamba-hambanya. Kita kalau memberikan kepada Allah di jalan Allah gitu, bukan untuk Allah menggunakan harta itu, tapi karena Allah perintahkan. Maka kalau kita berikan kepada fakir miskin, kita berarti memberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berikan sesuatu yang buruk, karena Allah zat yang paling sempurna dan paling tahu bagaimana membalas hamba-hambanya. Kita kalau berikan orang miskin karena tidak ada yang lihat cuma 1.000 rupiah, Allah tahu 1.000 rupiah itu akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Bahkan saking mulianya Allah, sebelum saya lanjutkan perstatement Urwa, ada sebuah riwayat yang menjelaskan pernah ada sahabat menyumbang 1 dirham, yang satu menyumbang 1.000 dirham, perbedaannya 999 dirham. Lalu kata Nabi SAW, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 1.000 dirham. Di sisi Allah lebih besar nih. Kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Secara kuantitas jelas ini satu itu 1.000, beda. Yang satu 100.000, yang satu 10 juta, beda jauh gitu kan. Kata Nabi SAW, karena orang yang mengeluarkan 1 dirham tidak punya kecuali itu, maka Allah hitung dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sementara orang yang mengeluarkan 1.000 dirham, dia punya jutaan dirham yang lainnya. Jadi bagaimana kemahamurahannya Allah menilai itu. Maka Urwah titip pesan itu, dan dia mengatakan, wa ahaqqu an takhtaru li hadiyatikum, dan untuk Allah itu sesuatu yang paling pantas kalian sediakan hadiah untuknya. Jadi kalau kita kasih ke orang tua, kasih kepada orang miskin, kasih yang terbaik. Bahkan kalau perlu sesuatu yang jarang orang lakukan, itu kalau kita terjun di situ, pahalanya lebih besar dibandingkan sesuatu yang sudah ma'ruf. Seperti misal, kita memberikan orang miskin yang kita temukan di jalan, ada orang lakukan, sudah mungkin biasa orang tahu bisa kita lakukan. Atau memberikan makan orang yang lapar. Tapi pernahkah terpikir kita memberikan makan orang gila misalnya? Sesuatu orang yang tidak berpikir, orang gila pungut-pungut makanan atau mungkin bajunya terbuka, kita tidak pernah terpikir untuk memberikan kepada dia. Padahal bukan untuk dia kalau kita beri, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang malah mengolok-olok, kenapa kita nggak berhenti berikan makanan? Gitu kan?
segila-gilanya orang, Bapak Ibu sekalian, tidak ada diberikan makanan lalu marah dengan kita. Itu pasti dia akan beri. Bukankah lebih baik kalau kita menelpon, kalaupun kita tidak bertakut dia berbahaya, kita bisa menelpon. Berapa lama kita menelpon 108 tanya rumah sakit gila, kemudian telepon, tolong Pak di jalan ini ada ini, tolong dijemput, berapa biayanya saya tanggung, biar dibawa ke rumah sakit. Kenapa kita nggak lakukan itu misalnya? Sesuatu yang orang tidak lakukan gitu, itu nilai pahalanya jauh lebih besar. Maka terawatlah orang tersebut, kita biayai tiap bulan misalnya, contoh dan seterusnya. Lalu beliau berkata, ya bunayya, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair fa'ammilu bihi khaira. Kalau kalian lihat dari seseorang itu kebaikan yang memang itu baik di mata Allah, maka selalulah menyatakan kalau orang itu baik. Wa in kana fi nadharin nasi rajulus su, walaupun di mata orang dia orang buruk. Fa inna laha akhawatun amsalihha. Karena perbuatan baik itu punya saudara-saudara. Berarti dia juga buat baik yang lainnya tuh. Wa idza ra'aitu min rajulin fi'lat asyarr, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan buruk, fahdharu, hati-hatilah dari dia. Wa in kana fi nadharin nasi rajulun khair, walaupun dia di mata orang baik. Karena orang biasa jaga wibawanya. Tapi kalau kita pernah lihat dia berbuat buruk, berarti buruk nih orang nih. Fa inna laha akhawatin amsalihha. Karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara. Makanya kalau kita tidak pernah buka pintu keburukan Bapak Ibu sekalian, maka secara otomatis pintu buruk yang lain tidak bisa terbuka. Tapi kalau satu kali Ibu buka dan Bapak pintu buruk, itu akan memanggil teman-temannya. Akan terbuka celah-celah kita berbuat pintu yang lain, itu maksudnya. Wa'lamu, ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhwatiha. Perbuatan baik itu menunjukkan saudara-saudaranya, wa annas sayyiati tadullu ala akhwatiha, dan keburukan juga menunjukkan pada saudara-saudaranya. Kisah selanjutnya